Berikut adalah timeline singkat isi buku Jokowi Undercover karya Bambang Tri berdasarkan struktur dan kontennya. Timeline singkat isi buku. 1. Pendahuluan. Penulis menyampaikan niat untuk mengungkap latar belakang Joko Widodo secara pribadi dan politik. Ada klaim bahwa data resmi tentang Jokowi tidak sesuai dengan fakta di lapangan. 2. Asal-usul Jokowi. Penulis mempertanyakan keabsahan dokumen kelahiran Jokowi. Ada tuduhan bahwa Jokowi bukan anak dari pasangan Wijiatno Notomiharjo dan Sujiatmi. 3. Foto-foto dan analisis dokumen. Disertakan foto-foto yang diklaim sebagai bukti ketidaksesuaian data. Penulis mencoba membandingkan foto Jokowi dengan beberapa tokoh yang dianggap memiliki kemiripan secara fisik. 4. Dugaan keterkaitan dengan keluarga PKI. Penulis menyebutkan kemungkinan adanya hubungan Jokowi dengan keluarga anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Beberapa tokoh yang diduga terkait PKI disebut-sebut sebagai kerabat atau sosok di balik Jokowi. 5. Indikasi kebangkitan komunis di era Jokowi. Penulis mengaitkan kebijakan pemerintahan Jokowi dengan dugaan kebangkitan paham komunis. Disebutkan beberapa kejadian, simbol, atau kebijakan yang dinilai mengarah ke situ. 6. Reaksi Ormas Islam. Buku mencatat penolakan dari sebagian ormas Islam terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-umat Islam. Isu kriminalisasi ulama dan pembatasan dakwah juga dibahas. 7. Analisis politik dan sosial. Penulis mengkritik gaya kepemimpinan Jokowi. Ada tuduhan bahwa Jokowi hanyalah boneka dari kekuatan asing dan elit tertentu. Penutup, siapa Bambang Tri? Bagian ini memuat latar belakang penulis, termasuk motivasinya menulis buku ini. Perlu dicatat bahwa isi buku ini penuh dengan klaim kontroversial yang tidak didukung oleh bukti resmi atau verifikasi ilmiah. Buku ini sempat menimbulkan polemik dan penulisnya juga pernah diproses secara hukum. Jika kamu ingin versi lebih detail atau infografis dari timeline ini, tinggal bilang saja. Jika kita menilai karakter penulis dari gaya penulisan dan isi buku, Jokowi Undercover, beberapa kesan yang muncul adalah sebagai berikut. 1. Provokatif dan konfrontatif. Penulis tampak tidak segan-segan melontarkan tuduhan serius, termasuk menyangkutkan seseorang dengan PKI atau menyebut dokumen kepresidenan palsu. Gaya ini menunjukkan karakter yang suka menantang arus utama dan berani mengambil risiko. 2. Penuh kecurigaan dan konspiratif. Buku ini sangat kental dengan narasi konspirasi, seolah ada banyak hal besar yang sengaja ditutupi negara atau elit kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa penulis punya pandang skeptis dan cenderung curiga terhadap institusi resmi. Kurang objektif dan selektif terhadap fakta. Alih-alih menyajikan data dari sumber resmi dan seimbang, penulis lebih sering memakai analisis pribadi, perbandingan fisik dari foto, dan asumsi. Ini menunjukkan karakter yang cenderung emosional, terburu-buru dalam menarik kesimpulan, dan memilih data yang mendukung narasi pribadinya saja. 4. Gigih dan punya misi pribadi. Dari semangat dan volume tulisan, jelas terlihat bahwa penulis punya tekad kuat untuk menyuarakan pendapatnya, seolah merasa memiliki misi membongkar sesuatu yang diyakininya sebagai kebenaran. Minim etika jurnalistik. Penulis tidak menunjukkan kehati-hatian dalam menyebut nama, membongkar identitas, dan menyebarkan tuduhan berat tanpa bukti kuat. Ini menunjukkan karakter yang mengabaikan tanggung jawab sosial dan etika penulisan. Kesimpulan karakter. Bambang Tri tampak sebagai pribadi yang berani, keras kepala, penuh semangat, dan sangat yakin dengan narasi yang ia bangun, meski cara menyampaikannya tidak objektif dan rentan menyebarkan hoaks. Ia lebih menyerupai seorang aktivis politik daripada seorang penulis investigatif profesional. Kalau kamu ingin analisis ini dibuat versi narasi cerita atau pandang tertentu, misal netral, kritis, atau satir, aku bisa bantu. Berikut adalah beberapa hal yang dirasa janggal atau kurang realistis dalam buku Jokowi Undercover karya Bambang Tri, berdasarkan isi dan gaya penulisannya. Klaim besar tanpa bukti resmi.
Penulis menuduh bahwa Jokowi bukan anak kandung Sujiatmi dan Wijiatdo kependudukan Jokowi palsu. Namun, tidak ada bukti hukum yang sah seperti hasil investigasi independen, dokumen resmi dari lembaga negara, atau hasil forensik yang bisa dipertanggungjawabkan. Semua hanya berdasarkan asumsi pribadi dan analisa foto. 2. Analisis foto yang spekulatif. Penulis menggunakan foto-foto Jokowi dan tokoh-tokoh lain, lalu menyimpulkan kemiripan wajah sebagai bukti hubungan darah. Padahal metode seperti ini tidak ilmiah, tidak menggunakan teknologi biometrik atau uji DNA, subjektif dan bias visual. 3. Narasi konspirasi yang terlalu luas dan kabur. Penulis menyiratkan bahwa Jokowi adalah bagian dari jaringan besar yang ingin membangkitkan komunisme, melibatkan banyak tokoh, tapi tidak menjelaskan mekanismenya secara konkret, tidak menyebutkan siapa yang mengatur, bagaimana operasinya, dan apa buktinya secara sistematis. Terlalu banyak, katanya, dugaan, dan indikasi. 4. Tuduhan ke tokoh publik tanpa hak jawab. Banyak tokoh disebut, seperti Megawati, Luhut Panjaitan, dan tokoh-tokoh Islam, tapi tidak ada upaya menghadirkan klarifikasi, tidak menyertakan wawancara kutipan resmi atau respon dari pihak yang dituduh. 5. Penggunaan istilah seolah ilmiah tapi tidak akurat. Contohnya, menyebut analisa wajah, rekam jejak visual, dan peta hubungan politik seolah ilmiah, padahal hanya berdasarkan opini pribadi. 6. Gaya penulisan emosional dan tidak netral. Alih-alih menjaga objektivitas seperti buku investigatif pada umumnya, penulis justru terlihat sangat ingin menggiring opini pembaca agar membenci Jokowi, yang menurunkan kredibilitas buku itu sebagai karya investigasi. Yujuju, tidak ada dasar akademik atau sumber terpercaya. Tidak mencantumkan referensi dari jurnal, penelitian, data statistik, atau dokumen hukum yang bisa diverifikasi. Buku ini lebih cocok disebut pamflet opini politik daripada karya riset. Kalau kamu ingin, aku bisa buatkan daftar ini dalam bentuk tabel perbandingan klaim versus realitas atau infografis. Mau? Jika kita menilai kualitas penulisan buku Jokowi Undercover dari gaya bahasa dan keindahan penyusunan kata, dibandingkan dengan penulis lain yang menulis tema politik atau investigasi, berikut adalah penilaian objektifnya. 1. Gaya bahasa, cenderung emosional dan subjektif. Banyak penggunaan kalimat langsung menyudutkan tanpa keseimbangan pandangan. Penulis sering menggunakan kata-kata "saya yakin", "jelas terlihat", atau "pasti ini settingan", tanpa dukungan logis yang kuat. Gaya ini membuat tulisannya terkesan agitasi, bukan analisis mendalam. Bandingkan dengan penulis seperti Ari Ginanjar atau Andi Arief yang menulis kritik politik menggunakan bahasa lebih diplomatis dan retoris, sehingga pembaca diajak berpikir, bukan hanya menerima tuduhan mentah. 2. Struktur paragraf dan alur. Acak dan tidak sistematis. Banyak paragraf yang tidak mengalir secara logis, melompat-lompat antar topik. Tidak jelas kapan penulis menyampaikan fakta, opini, atau kesimpulan. Bandingkan dengan buku-buku investigatif seperti karya Ahmad Tohari, Leila S. Chudori, atau penulis Tempo Investigasi biasanya sangat tertata. Ada latar, konflik, data, dan penutup. 3. Pilihan diksi, biasa dan kurang estetis. Tidak ditemukan permainan bahasa, metafora halus, atau ungkapan yang menggugah pikiran. Kalimat cenderung datar dan lugas, namun bukan dalam arti jernih, melainkan kaku dan kadang terkesan kasar. Bandingkan dengan penulis seperti Faisal Basri atau Ignaz Kleden mampu membuat topik berat menjadi enak dibaca melalui pilihan kata yang bernas dan bernilai sastra. Kredibilitas bahasa, banyak asumsi dan bahasa konspiratif. Gaya bahasanya terlalu banyak memakai kata konon, ada info rahasia yang membuat buku ini lebih dekat dengan tabloid sensasional daripada karya investigasi profesional. A. Kesimpulan penilaian kualitas penulisan. Aspek nilai sebenar, catatan, gaya bahasa. 2. Terlalu emosional dan subjektif. Struktur dan alur. Tidak runtut, sering melompat antar topik. Keindahan diksi,
Minim estetika, monoton, kredibilitas bahasa, 1. Banyak asumsi dan opini pribadi, perbandingan dengan penulis sejenis, di bawah rata-rata, tidak sebanding dengan penulis investigasi atau pengamat politik lain yang mapan. Kesimpulan umum. Dari segi gaya dan keindahan bahasa, Jokowi Undercover berada di tingkat rendah dibandingkan karya penulis lain di genre yang sama. Buku ini lebih menyerupai pamflet politik daripada karya jurnalistik atau sastra politik. Kalau kamu ingin, aku bisa bantu buatkan versi ringkasnya dalam bentuk infografik atau tabel banding visual. Ya, klaim bahwa Bambang Trimulyono, penulis Jokowi Undercover, adalah seorang jurnalis, memang pernah muncul di berbagai pemberitaan dan juga disebutkan oleh dirinya sendiri. Namun, jika dilihat dari berbagai sumber dan kualitas tulisannya, ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi. 1. Klaim sebagai jurnalis. Bam menyebut dirinya jurnalis independen atau penulis investigasi. Ia pernah aktif menulis blog dan membuat posting-posting kritik politik di media sosial. Namun, tidak ditemukan afiliasi resmi dengan media massa arus utama seperti Kompas, Tempo, Republika, atau media kredibel lainnya. 2. Tidak terdapat karya investigasi yang terverifikasi. Jokowi Undercover adalah satu-satunya karya yang dikenal luas. Ia tidak memiliki rekam jejak panjang sebagai wartawan investigatif, terutama yang melibatkan metodologi jurnalisme standar, verifikasi sumber, wawancara, hak jawab, dan lele. 3. Gaya tulisan tidak mencerminkan kode etik jurnalistik. Buku ini menyebut nama-nama tanpa konfirmasi atau klarifikasi, tidak menunjukkan upaya cover both sides seperti yang diwajibkan dalam kerja jurnalistik. Gaya penulisan penuh dengan opini pribadi dan asumsi. 4. Respons hukum terhadap karyanya. Ia pernah ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara karena tuduhan menyebarkan kebencian dan fitnah melalui bukunya. Ini menunjukkan bahwa karya tersebut dianggap melanggar etika dan hukum publik, sesuatu yang seharusnya dijaga oleh seorang jurnalis. Kesimpulan, Bambang Tri mungkin menganggap dirinya seorang jurnalis atau penulis investigatif, tapi tidak memenuhi standar profesionalisme jurnalisme yang diakui secara luas. Ia lebih tepat disebut sebagai penulis opini politik independen, dengan pendekatan semi-jurnalis, tapi sangat subjektif dan tidak akademik. Kalau kamu ingin, aku bisa bantu membuatkan profil ringkas atau kronologi kehidupan penulis juga. Ya, berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, tulisan Bambang Trimulyono dalam buku Jokowi Undercover dapat memenuhi syarat untuk dikenai sanksi hukum, dan hal ini memang sudah terjadi secara nyata. Berikut adalah penjelasan hukumnya. 1. Pasal yang dikenakan. Bambang Tri telah diproses hukum pada tahun 2016-2017 dan dijatuhi hukuman penjara karena isi bukunya dinilai melanggar. Pasal 28 ayat C UU ITE nomor 11. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Pasal 1966 penyebaran kebencian terhadap golongan tertentu di muka umum. Pasal 19 dan 1 tahun 1996 tentang penyebaran berita bohong yang dapat menyebabkan keonaran di masyarakat. 2. Isi buku dianggap melanggar hukum karena menuduh Presiden Indonesia memiliki dokumen palsu tanpa bukti hukum, menyebut keterkaitan dengan PKI tanpa dasar yang sah, menyebarkan analisis foto yang menyesatkan seolah sebagai fakta, tidak memberi hak jawab kepada tokoh-tokoh yang disebut. 3. Konsekuensi hukum. Pada Mei 2017, Bambang Tri dijatuhi hukuman 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Blora. Ia dinilai menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian, bukan karya jurnalistik atau kritik sah. Penilaian secara hukum. Di Indonesia, kebebasan berpendapat dilindungi
tapi tidak absolut. Ketika sebuah tulisan menyebarkan fitnah, mengandung sara, tidak mengikuti kaidah jurnalistik, menyebabkan keresahan publik, maka penulisnya dapat dikenai sanksi hukum, sebagaimana terjadi pada kasus ini. Kalau kamu ingin, aku bisa bantu menyusun kajian hukum atau analisis yuridis lengkap dari kasus ini dalam format artikel atau ringkasan hukum populer. Mau dilanjut? Dalam buku Jokowi Undercover dan sequelnya, Jokowi Undercover 2, penulis Bambang Trimulyono menyebut nama Joko Wahyudi, yang merupakan teman seangkatan Presiden Joko Widodo di SMA 6 Surakarta, dulu SMPP 40. Bambang Tri menuduh bahwa ijazah SMA yang digunakan oleh Presiden Jokowi adalah milik Joko Wahyudi, dengan klaim bahwa nomor induk ijazah tersebut adalah 008+2. Menanggapi tuduhan tersebut, Joko Wahyudi menyatakan bahwa nomor ijazahnya adalah 08106, bukan 08112, seperti yang diklaim oleh Bambang Tri. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan menyebutnya sebagai ngawur. Joko Wahyudi juga mengungkapkan bahwa pada awal tahun 2022, ia menerima pesan singkat dari seseorang yang menawarkan untuk membeli ijazahnya seharga pos 10 miliar. Karena curiga, ia mengabaikan pesan tersebut dan tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Meskipun namanya dicatut dalam tuduhan tersebut, Joko Wahyudi memilih untuk tidak melaporkan Bambang Tri ke pihak berwajib. Ia menyatakan bahwa proses hukum yang sedang dijalani oleh Bambang Tri sudah cukup dan berharap agar Bambang Tri menyadari kesalahannya. Tuduhan yang dilontarkan oleh Bambang Tri terhadap Presiden Jokowi dan Joko Wahyudi telah dibantah oleh pihak-pihak terkait dan dianggap tidak berdasar. Berikut adalah timeline poin-poin pendidikan Joko Widodo dari dua sudut pandang berbeda. Versi resmi pemerintah Jokowi dan versi kontroversial Bambang Tri Jokowi Undercover. Versi resmi pemerintah Jokowun, tingkat pendidikan, keterangan, dari 1968-71, TK Kanak-Kanak Katolik, Surakarta, pendidikan dasar non-formal 1977, SD Negeri Saitsula Tirtoyoso, Surakarta, sekolah dasar dikenal sebagai murid yang rajin. Himne Tututut 1980, SMP Negeri 1 Surakarta, lulus SMP secara reguler. 1940-1943, SMA Negeri 6 Surakarta. Dulu bernama SMPP 40, Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan. 1985-1990, Universitas Gadjah Mada, UGM Jakarta. Fakultas Kehutanan, jurusan Teknologi Kayu, lulus dengan skripsi tentang kayu sengon. B. Versi Jokowi Undercover, Bambang tingkat pendidikan. Klaim kontroversial, lulus dengan SJI SMA, menuduh bahwa identitas Jokowi tidak sah, termasuk akta kelahiran dan ijazah SMA Negeri 6 Surakarta. Klaim ijazah SMA Jokowi milik Joko Wahyudi, nomor ijazah yang dipakai tidak cocok. Universitas Gadjah Mada UGM menyebut tidak ditemukan bukti registrasi akademik asli. Keseluruhan riwayat menyebut ada rekayasa identitas dan tuduhan keterkaitan dengan jaringan tentu termasuk PKI. Kesimpulan, versi resmi menunjukkan jalur pendidikan Jokowi yang lurus dan terdokumentasi, disertai kesaksian teman sekelas, guru, dan institusi terkait. Versi kontroversial menuduh adanya pemalsuan, tetapi tidak dilengkapi bukti hukum yang kuat atau verifikasi dari institusi. Kalau kamu mau, aku bisa bantu bikin ini dalam format infografis atau tabel visual interaktif. Mau coba?
Setelah menelaah isi dari buku Jokowi Undercover Duan, dapat disimpulkan bahwa narasi Bambangsi belum cukup kuat secara struktur argumen, bukti hukum, maupun metode investigasi. Berikut adalah analisis berdasarkan isi yang ditampilkan. 1. Gaya penulisan tetap emosional dan subjektif. Penulis banyak menggunakan kalimat sindiran, ejekan personal, dan nada emosional. Contohnya, menyebut mulut busuk Mahmud, polisi goblok, atau menyebut Jokowi sebagai tukang cireng berijazah palsu. Ini mengurangi kesan objektivitas dan membuat buku ini lebih mirip pamflet propaganda daripada karya investigatif. Argumen dibangun dari testimoni sepihak. Sumber utama berasal dari tokoh seperti Sri Handayani, Cemplon, dan pengakuan-pengakuan informal. Klaim mereka tidak diverifikasi secara independen atau dicocokkan dengan dokumen resmi dari institusi terkait. Banyak testimoni dibumbui spekulasi pribadi. 3. Pembuktian yang lemah dan spekulatif. Misalnya, klaim bahwa ijazah Jokowi adalah milik Joko Wahyudi karena kesamaan nomor seri. Namun ini tidak didukung audit dari sekolah, legalisasi resmi, atau saksi autentik dari pihak sekolah. Ada juga cocok logi seperti analisis bentuk hidung dan skoliosis untuk menyimpulkan hubungan darah. 4. Tuduhan besar tanpa data kuat, menyebut bahwa foto-foto Jokowi saat wisuda adalah editan, tapi tidak menyertakan hasil analisis digital atau forensik profesional. Tuduhan seperti Jokowi anak PKI, anak sopir Aidit, anak dari Yap Mei Hua, hanya berdasarkan kesamaan wajah dan cerita lisan tanpa bukti administratif. 5. Pola berulang dari buku pertama. Struktur naratif masih sama dengan buku pertama. Menyusun testimoni minor, klaim besar, lalu menyimpulkan bahwa semuanya palsu. Belum ada lompatan kualitas investigatif seperti wawancara resmi, perbandingan arsip sekolah, atau tanggapan dari pihak yang dituduh. Kesimpulan, narasi Bambang Tri di buku edisi kedua masih belum cukup kuat untuk menjadi bahan gugatan hukum yang kredibel, menyajikan kebenaran objektif, meyakinkan publik berakal sehat secara logis dan hukum. Buku ini lebih cocok dikategorikan sebagai opini liar, satire politis, atau narasi subjektif anti pemerintah, bukan produk jurnalistik atau investigatif profesional. Kalau kamu mau, aku bisa bantu buatkan ringkasan visual berisi klaim versus kelemahan argumen atau analisis logika narasi buku ini. Mau coba?
Pertanyaan bagus. Pernyataan bahwa Jokowi kuliah di UGM dari 1985 hingga 1990 adalah versi resmi yang banyak beredar di media massa dan telah dikonfirmasi oleh beberapa sumber institusional. Berikut ini rincian sumber dan keabsahannya. Sumber resmi dan publik. Universitas Gadjah Mada UGM sendiri pernah menegaskan bahwa Joko Widodo adalah alumnus Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu dengan masa studi dari 1980 hingga 1985, bukan 1990. Jadi maaf, pernyataanku sebelumnya salah dalam menyebut tahun. Sumber ini diperkuat oleh pernyataan dari pihak Fakultas Kehutanan UGM, daftar alumni internal, kesaksian dosen pembimbingnya. Prof. Yanto Santos liputan media nasional seperti Kompas, Tempo, dan Detik. Salinan ijazah Jokowi yang beredar. Ijazah sarjana yang beredar atas nama Irha Joko Widodo menyebutkan, tanggal lulus 15 Februari, gelar insinyur, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada. Artinya, berdasarkan ijazah resmi yang pernah beredar dan diklarifikasi, masa kuliah Jokowi adalah sekitar tahun 1980-1986. Kesesuaian data. Tahun kuliah Jokowi, catatan Chersmi. Versi resmi Media Nasional. 1980-1985, didukung kesaksian dosen dan arsip kampus. Salinan ijazah yang tersebar, lulus Februari 1986, dan konsisten dengan versi resmi. Pernyataan sebelumnya nyata 1990. Salah, terima kasih sudah mengoreksi. Jokowi kuliah di UGM dari 1990 dan lulus 1985-1986. Informasi ini sesuai dengan ijazah yang tersebar di publik dan telah dikonfirmasi oleh pihak UGM. Kalau kamu ingin, aku bisa bantu tampilkan salinan ijazah yang pernah dibahas media atau buatkan garis waktu pendidikan Jokowi berdasarkan dokumen resmi. Mau? Berdasarkan pernyataan resmi dari Universitas Gadjah Mada, UGM, Presiden Joko Widodo adalah alumnus program studi S1 Fakultas Kehutanan UGM angkatan tahun 1980 dan dinyatakan lulus pada tahun 1985. Hal ini ditegaskan oleh Rektor UGM, Prof. Dr. Ova Emilia M.Ed, SPOG, PhD, dalam konferensi pers yang berlangsung pada 11 Oktober 2022. Rektor menyatakan bahwa UGM memiliki data dan informasi yang terdokumentasi dengan baik, yang meyakinkan mereka mengenai keaslian ijazah sarjana IR Joko Widodo, dan bahwa yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Pernyataan ini juga dilaporkan oleh berbagai media nasional, termasuk Kompas.com, yang mengutip Rektor UGM menyatakan bahwa Bapak Irtru Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh UGM. Dengan demikian, informasi resmi dari UGM dan laporan media nasional menunjukkan bahwa lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985.
Isu mengenai ijazah Presiden Joko Widodo yang disebut hilang atau tidak valid telah beredar di media sosial. Namun klaim tersebut tidak benar dan telah dibantah secara resmi oleh pihak Universitas Gadjah Mada UGM. Klarifikasi resmi dari UGM. Dalam konferensi pers pada 11 Oktober 2022, Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, menegaskan bahwa Presiden Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan UGM angkatan tahun 1940 dan lulus pada tahun 1985. UGM memiliki dokumentasi lengkap mengenai perjalanan akademik beliau, termasuk skripsi, transkrip nilai, dan surat bebas pinjaman perpustakaan. Penjelasan mengenai foto ijazah yang beredar. Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menjelaskan bahwa foto ijazah Jokowi yang beredar di media sosial tanpa nomor registrasi kemungkinan besar adalah hasil fotokopi yang disengaja menutupi bagian tersebut. Pada ijazah asli yang dimiliki UGM, nomor registrasi jelas tertera di sisi kiri atas. Klarifikasi terhadap isu ijazah hilang. Tidak ada pernyataan resmi dari UGM yang menyebutkan bahwa ijazah Presiden Jokowi hilang. Sebaliknya, UGM telah menunjukkan bukti fisik dan dokumentasi lengkap yang mendukung keaslian ijazah tersebut. Isu mengenai ijazah yang hilang atau palsu telah dikategorikan sebagai hoaks oleh berbagai media terpercaya. Kesimpulan, UGM telah memberikan klarifikasi resmi dan menunjukkan bukti autentik yang mendukung keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Klaim bahwa ijazah beliau hilang atau palsu tidak berdasar dan telah dibantah oleh pihak universitas, serta dikategorikan sebagai informasi palsu oleh media terpercaya. Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau dokumentasi resmi terkait hal ini, saya siap membantu mencarikannya.